Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang huruf isim dilihat dari perubahan huruf akhir atau harokat akhirnya. Ya, bisa dikatakan ini adalah biasa dikenal dengan isim yang mabni atau isim yang mu'rab. Pada yang dahulu kita sudah berbicara tentang isim dari berbagai segi ya, dan ini adalah segi yang terakhir. Adapun yang lainnya sebenarnya ada banyak sekali, tapi dalam bahasan saya kali ini adalah bagian isim yang terakhir. Nah, apa itu isim mu'rab, apa itu isim mabni ya? Jadi isim dalam hal ini, dalam hal pembagian daripada harokat akhir atau perubahan huruf akhir itu ada dua, mu'rab, yang kedua yaitu mabni. Nah, isim yang mu'rab itu adalah isim yang huruf akhirnya berubah, yakni isim yang mengalami perubahan pada bagian akhirnya sebab perbedaan amil yang memasukinya. Ya, artinya nanti ada kemungkinan harokatnya itu berubah, ada kemungkinan juga hurufnya juga berubah dan sebagainya. Salah satu dari kedua harokat ataupun huruf, bisa jadi kedua-keduanya ini juga berubah. Intinya pokoknya kalau mu'rab itu ada perubahan dan dia bisa berubah-ubah harokatnya. Atau ketika kita dalam ayat itu menemukan satu kata itu berubah-ubah harokatnya, ya, seperti muslimun, muslimin atau musliman. Nah, kalau kita ketahui bahwa itu lafadz itu berubah harokatnya, berarti dia termasuk isim mu'rab. Oke, yang selanjutnya yaitu isim mabni, yaitu isim yang tidak merasakan perubahan pada unsur akhir kata, walaupun ada amil yang masukinya ataupun lafadz yang tidak berubah sampai kapanpun nanti walaupun ada amil yang masukinya. Ya, itu tidak akan berubah harokatnya. Nah, apa saja tidak berubah harokatnya itu seperti isim domir. Kemarin kita sudah membahas isim domir ya, huwa huma hum hiya huma hunna, di materi sebelum saya bisa dilihat. Ada isim isyarah, itu juga sudah saya jelaskan, dalika, tilka, ulaika, itu tidak berubah harokatnya sampai kapanpun. Isim fi'il, isim mausul sudah kita pelajari juga, allazi, allazina, itu tidak berubah dan sebagainya ya. Huruf jar itu juga tidak berubah, huruf athof juga tidak berubah harokatnya ya. Tsumma, wa, itu tidak berubah. Huruf jar, min, ala, ila, itu tidak berubah harokatnya sampai kapanpun. Nah, di sini ada sedikit contoh ya. Adapun mu'rab itu isim secara umum, artinya yang bisa berubah harokatnya. Saya contohkan di sini itu lafadz misalnya mu'rab itu muslimun. Muslimun itu bisa saja harokatnya berubah musliman, bisa saja berubah muslimin dan sebagainya. Oke, bisa juga berubah ditambahi muslimuna, tambahan una, bisa juga berubah muslimaini dan sebagainya. Begitu juga mukminun, mukminuna, mukminina, atau mukminan, mukminin, mukminan, mukminun. Nah, itu bisa berubah harokatnya. Madrasatun, madrasatan, madrasatin bisa. Atau kitaban, kitabat, ya, kitabun, kitabin, itu berubah harokatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan kalau mu'rab itu dia bisa berubah-ubah harokatnya. Oke, harokatnya bisa berubah-ubah dan juga ada kemungkinan dia hurufnya juga ada perubahannya di akhir. Oke. Adapun yang mabni itu tidak bisa berubah sampai kapanpun, seperti lafadz huwa, itu tidak akan menjadi hiwa, hawi dan sebagainya. Dan juga zalika tidak akan berubah menjadi zilaka, ziluka, tidak bisa. Tilka tidak akan bisa berubah menjadi tulki, tilka, talki, tidak bisa. Begitu juga selanjutnya ya, min itu ya min, ada juga min, ada juga man. Tidak bisa berubah mini atau muni atau mina, tidak bisa, kecuali kalau dalam kiroah itu ada minal madrasati, itu karena untuk menghindari dua huruf yang mati. Tapi pada dasarnya min itu tidak bisa, dia mabni. Nah, seperti itu ya, dia mabni tidak bisa berubah harokatnya. Oke, kita lanjutkan
Nah ini ada contoh sedikit. Kalau mabni kita bisa contohkan di sini. Huwa ini tidak bisa berubah. Allah ini dia masuk kategori mu'rab karena ada bisa saja berubah Allahu, Allahi atau Allaha. Alladzi itu adalah mabni karena tidak bisa berubah menjadi alladzi, alladzu, alladzi gak bisa. La ilaha, la ini tidak bisa berubah juga ya, dia mabni. La ilaha, ilaha bisa berubah mabni, bisa saja dia menjadi ilahu, ilahi, ilihi dan sebagainya. Bukan ilihi ya, ilahi, ilaha. Nah, tidak ada ilaha saya kira ya. Banyak la ilaha ada ini di lafaz ini, la ilaha ini karena la li nafsil jinsi ya, kita bisa belajar nanti la li nafsil jinsi. Illa itu adalah pengecualian atau bisa kita masukkan huruf athof atau mustasnayat ya, bisa kita nanti belajar itu. Cuma illa ini pada dasarnya dia adalah mabni, tidak bisa berubah menjadi ulu, illi, Allah, nggak bisa. Nah, hadza ini tidak bisa berubah juga ya, isim syarah. Kolamun bisa saja berubah kolamin, kolaman dan sebagainya. Jadi dan, jadi din, jadi dun bisa ya, ini mu'rab juga. Oke, kalau di sini kita lihat, kalau contoh mu'rab secara resmi itu adalah kita lihat Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dia bisa berubah semua sesuai dengan amil yang mengikutinya. Amil itu yang ini ya. Nah seperti itu. Oke, ini bisa jadi berubah, maka dari itu dia termasuk isim mu'rab. Oke, coba kita mengambil beberapa ayat lagi ya, yang seperti kemarin ayatnya tentunya. Alladzina ini mabni, yastakhibuna ini fi'il, kita belum masukkan ya fi'il. Sementara al-hayata ini mu'rab, ad-dunya mu'rab, ala itu mabni karena dia termasuk harfu jar, nggak bisa berubah harokatnya. Al-akhirati bisa ya, dia termasuk mu'rab. Yasuduna fi'il kita bahas belakang. Oke, terus lanjut. An ini adalah mabni. Sabilillah ini semuanya termasuk mu'rab. Ya bagunaha iwajan mu'rab. Ulaika ini mabni. Fi ini mabni ya. Dholalim ba'idin ini adalah mu'rab, bisa berubah dholalam ba'ida. Oke, alam ini adalah ismu istifham, dia a itu ismu istifham, lam itu adalah amil ya, amil jazm. Maka dari itu ini termasuk dia termasuk mabni. Ya'tikum fi'il, kumnya ini ada mabni karena dhamir ya. Naba'u ini bisa saja naba'a, tetapi ini adalah saya kira naba'ul ladzina ini termasuk dia fi'il ya, belum kita bahas. Alladzina ini adalah itu mabni, min itu mabni, qablikum kumnya mabni, qabli ini termasuk dia mu'rab ya, walaupun dia termasuk dzaraf, tapi dzarafnya yang bisa mu'rab dia karena bisa aja qablu itu bisa itu, walaupun ini termasuk dzaraf ya. Qaumi Nuhin, qaumi ini termasuk dia isim mu'rab. Wa ini mabni, wa mabni, adin, samuda ini mu'rab semua. Wa alladzina ini mabni, min mabni, ba'dihim itu adalah mu'rab, ba'dinya mu'rab, himnya sebenarnya ini domir, itu harusnya dia mabni, tetap pengecualian ada lafadz yang harus mengikuti jar ya, maka dari itu dia malah menjadi mu'rab dia, seperti posisinya dzaraf ya, mabdi. Kita bahas lebih lanjut masalah ini. Oke, la ini adalah mabni, ya'lamu fi'il, illa mabni, Allah itu mu'rab, ja'athum fi'il, belum. Oke, terus rusulu bisa, itu berarti mu'rab. Bini mabni mu'rab, faruddu fi'il, aitiyahum mu'rab, fi mabni, afwaihim mu'rab, wa qalu, wa ini mabni, qalu fi'il,
Inna kafarna, inna ini sebenarnya mabek nih dia karena in sama nahnu ya, jadinya inna itu karena ada lafadz yang huruf sama lalu diidghamkan jadi satu dia. Kafarna ini fi'il, bima bini mabni, ma ini mabni, ursiltum fi'il, bihi ini mabni, wa inna lafi syakin ini mu'rab, lafi ini mabni, mimma ini mabni, tad'unana itu fi'il, ilaihi muribin ini adalah mu'rab. Ya, saya kira sangat mudah ya menentukan mana isim mu'rab, mana isim mabni ya. Terutama nanti untuk isim mabni kita akan jelaskan lebih lanjut, dan juga saya kira di setiap pertemuan akan ada contoh-contoh yang seperti ini ya. Kita harus membedakan, kita harus ingat isim ma'rifat, nakirah, terus mufrad, jamak dan sebagainya, itu kita harus ingat. Maka dari itu semoga sedikit ini aja bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.